Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu, salam sukacita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman, rekan muda, para setelemarian, dan pendengar dimanapun Anda berada. Injil hari ini berbicara tentang tanda Nabi Yunus. Yunus adalah nama Yahudi dan artinya merpati. Merpati adalah simbol kepatuhan dan kelembutan, di mana orang-orang yang kurang percaya seringkali selalu menuntut tanda. Mereka menuntut tanda-tanda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Mereka tidak dapat percaya, padahal mereka sendiri telah berulang kali melihat tindakan Yesus, mulai dari membuat mujizat sampai menyembuhkan orang yang sakit. Tapi sepertinya mereka belum percaya juga. Karena itu Yesus mengatakan bahwa satu-satunya tanda yang akan mereka dapatkan adalah tanda Nabi Yunus. Pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari, jika Niniwe tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Niniwe lalu berpuasa dan akhirnya bertobat. Maka Tuhan Yesus juga ingin menjadi tanda seperti Nabi Yunus. Tuhan Yesus ingin menjadikan dirinya tanda bagi dunia bahwa kerajaan Allah sudah datang. Namun sebagai manusia, kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya. Kita cenderung menuntut tanda yang nyata yang dapat ditangkap oleh indera kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai gereja adalah buah dari pertobatan itu. Adalah bagi kita untuk terus mendengarkan pesan pertobatan. Karena gereja dipanggil untuk menjadi tanda dan harapan pertobatan, terutama untuk pertobatan dunia. Kita harus menunjukkan kepada dunia bagaimana kita itu harus melakukan, kita harus bergerak dari keberdosaan kita untuk bisa menjadi seorang yang kudus. Kalau mau percaya, ya percaya saja, tidak perlu syarat apapun. Percaya artinya mutlak, tanpa keraguan walau kepastian belum jelas. Percaya adalah sikap hati, bukan karena perhitungan atau prediksi dari cara berpikir manusia.
tapi percaya merupakan sikap hati dan pikiran. Peringatan keras Yesus berlaku juga bagi kita di masa sekarang ini. Banyak orang yang tidak mendengar firman Allah dan tidak mau bertobat. Orang yang bertobat akan hidup dalam iman dan kelak akan menghakimi bersama-sama Yesus, menghakimi orang-orang yang menolak Yesus. Iman Kristiani tidak berdasarkan tanda. Apakah artinya iman bila harus bergantung pada tanda? Landasan kita sebagai orang beriman adalah firman Allah yang sudah disampaikan Yesus kepada kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus ingin menjadikan dirinya tanda bagi dunia. Walaupun seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya dan seringkali kita sebagai manusia menuntut tanda, marilah mulai hari ini kita mohon agar kita mampu melihat tanda-tanda zaman di sekitar kita. Banyak orang-orang baik di sekitar kita, orang yang sungguh-sungguh mau berkorban untuk sesamanya, untuk bangsanya. Bahkan jika harus difitnah, dihina, direndahkan, mungkin bahkan dipenjara, tetapi tetap tulus mencintai sesama. Yesus adalah tanda bagi bangsanya. Ingat bahwa orang baik tidak boleh berjalan sendiri. Untuk itu, marilah kita menjadi tanda bagi dunia di sekitar kita. Jadi tanda bagi generasi berikutnya, sehingga kehadiran kita sungguh bisa menjadi tanda dan membawa damai sukacita untuk orang lain. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kasih-Mu sungguh luar biasa untuk kami. Bantulah kami untuk melihat semuanya itu. Bukalah mata hati kami, agar kami yang kurang percaya dan ingin selalu menuntut bukti, semoga dengan hari ini kami disadarkan bahwa firman-Mu adalah penuntun hidup kami, sehingga dalam karya dan usaha kami selalu Engkau sendiri yang meneranginya. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.